Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Putri Anggela dengan NIM 2102126023 dari kelas B jurusan Manajemen Mata Kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang penerapan ilmu lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal yang diampu oleh Ibu DRA Darmawati MSI. Selamat menyaksikan. Contoh penerapan ilmu lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Manfaat dari merapikan tempat tidur, kamar menjadi rapi. Kamar yang rapi tentu enak dipandang mata. Tak hanya secara estetik, kamar yang rapi juga membuat diri merasa nyaman untuk beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Nah, salah satu unsur kerapian kamar adalah dengan membersihkan tempat tidur. Tak perlu berulang kali, cukup rapikan tempat tidur 1 kali per hari setiap pagi setelah bangun tidur. Dan jangan lupa rapikan juga sudut-sudut kamar lainnya. Selanjutnya, buka jendela pada pagi hari agar menghirup udara segar. Yang kedua, tempat tidur menjadi bersih. Manfaat merapikan tempat tidur pada pagi hari tentu membuatnya jadi bersih dan nyaman. Saat merapikan tempat tidur, kibas juga seluruh bagian kasur. Tujuannya agar debu atau partikel ringan lainnya terangkat. Yang kedua, membersihkan meja belajar. Hal ini agar barang-barang tidak tercecer saat sedang mengerjakan sesuatu. Singkirkan barang yang tidak diperlukan. Seringkali, meja belajar terlihat berantakan karena kamu menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan. Untuk itu, singkirkan benda-benda tersebut dan simpan di tempat aslinya. Yang ketiga, mencabut semua stop kontak. Dengan demikian, meski alat elektronik dimatikan, namun colokan masih menancap, maka tidak akan menghentikan energi listrik dan malah menguras atau menambah tagihan setiap bulannya, sebab hal-hal tersebut dianggap masih belum memutuskan aliran listrik. Maka dari itu, cabutlah stop kontak atau alat elektronik lainnya seperti charger laptop, dan lainnya. Yang keempat, menyapu kamar tidur, ruang tamu, dan halaman rumah. Kita harus rutin menyapu dan mengepel lantai rumah setiap pagi agar rumah bebas dari debu. Menyapu dan mengepel lantai bisa membersihkan kuman-kuman yang menempel di setiap sudut rumah, agar kita pun bisa menggunakan sabun pencuci lantai yang mengandung desinfektan. Formula dalam desinfektan dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan virus pada permukaan benda mati. Selanjutnya, kegiatan menyapu rumah tentu sangat penting. Selain untuk membersihkan lantai agar terhindar dari debu dan kotoran, kesehatan keluarga pun tetap terjaga. Maka dari itu, bersihkanlah rumah setiap hari, seperti menyapu dan mengepel lantai, dan membersihkan halaman rumah. Selanjutnya, menyusun sepatu pada tempatnya dan meletakkan sepatu pada rak sepatu. Penerapan ilmu lingkungan selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Hal ini merupakan contoh kecil dan tindakan yang bisa dilakukan. Membuang sampah secara sembarangan dapat berakibat menyumbat saluran air. Selanjutnya, menyiram tanaman atau bunga. Perawatan tanaman secara rutin penting untuk dilakukan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Perawatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan membersihkan rumput-rumput dan memberikan pupuk dan melakukan penyiraman pada bunga tersebut. Pagi atau sore hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman. Penyiraman di pagi hari akan membuat cadangan air untuk tanaman di sepanjang hari, sehingga tanaman akan mampu menghadapi panas matahari dengan lebih baik. Selain itu, menyiram tanaman di pagi hari akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami tanaman.
Menyiram tanaman di sore hari juga mampu mengurangi penguapan. Selanjutnya, membersihkan meja makan. Meletakkan piring kotor pada tempat cuci piring. Selain dapur, juga merupakan tempat yang merupakan bagian kuman untuk tumbuh subur. Sebuah penelitian bahkan menentukan bahwa alat-alat dapur yang digunakan untuk mengolah makanan memiliki bakteri Salmonella dan E. coli lebih banyak dibandingkan gagangan keran di kamar mandi. Spons pencuci piring, serbet, dan telenan adalah benda-benda yang perlu Anda bersihkan setiap kali agar digunakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kontaminasi bakteri dan kuman ke makanan maupun ke peralatan masak lainnya. Jika perlu, gunakan cairan pembersih khusus untuk membasmi kuman di dapur, dan cucilah piring dengan air bersih. Cucilah piring dan gelas atau barang-barang dapur dengan air bersih atau air keran. Selanjutnya, membersihkan kamar mandi. Sebab area atau benda-benda yang ada di kamar mandi merupakan tempat berkembang biaknya kuman. Untuk membunuh dan mencegah pertumbuhan kuman, kamar mandi perlu dibersihkan dengan cairan pembasmi kuman. Dan lakukan pembersihan kamar mandi secara rutin.